Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 568.1. Huo Yuhao tidak memicu ledakan es, karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Alat jiwa depan alat jiwa ini sangat maju, dan menghancurkan satu akan menjadi kerugian yang cukup besar. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana istana kerajaan kekaisaran Dowling lakukan, tapi dia masih akan berusaha untuk mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Dia mengambil langkah dan menghilang ke depan alat jiwa. Dia 200 meter jauhnya ketika dia muncul kembali, di sebelah alat jiwa besar di bagian depan. Seseorang baru saja berlari keluar dari alat jiwa besar ini tepat pada saat ini. Dia melihat Huo Yuhao, dan dia tertegun sejenak sebelum dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar jiwa padanya. Orang ini adalah individu terkuat di depan alat jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 8. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia tidak peduli tentang sinar jiwa kelas 8 itu, dan lingkaran cahaya biru berdesir di Ichi War God Armor sebelum kehancuran sinar jiwa benar-benar dihilangkan. Huo Yuhao mendorong dengan tangan kanannya, dan cahaya kemasan gelap mengiris langit seperti pelangi karena segera menutupi tubuh insinyur jiwa kelas 8 itu. Cahaya kemasan bersinar saat Invincible Barrier muncul. Insinyur jiwa kelas 8 memiliki banyak cara untuk melindungi diri mereka sendiri, dan insinyur jiwa ini tidak terkecuali. Meskipun dia tidak tahu siapa Huo Yuhao, statusnya di Kekaisaran Sun Moon berarti dia telah melihat alat jiwa berbentuk manusia sebelumnya. Orang di depannya memancarkan aura yang mengintimidasi dan luar biasa, dan seseorang yang sama sekali tidak bisa ia lawan. Dia mengaktifkan Invincible Barrier-nya, dan kemudian mengaktifkan pendorong jiwanya di dadanya sebelum tubuhnya melesat ke belakang. Dia ingin lari. Sangat disayangkan, karena kelas 7 Invincible Barrier-nya yang selalu dibanggakannya jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Pertahanan Invincible Barrier sangat bagus, tapi kekuatan yang luar biasa masih menghancurkannya dengan keras. 5 retakan mengejutkan muncul di permukaan penghalang, seperti itu bisa pecah kapan saja. 5 gelombang dingin mengalir dari celah itu, dan insinyur jiwa kelas 8 dengan cepat mengaktifkan penghalang jiwa pelindung lainnya. Sayangnya, Huo Yuhao tidak akan memberinya kesempatan lagi. Huo Yuhao mengetuk kakinya di tanah dan muncul di depan Invincible Barrier itu. Dia menekan tangan kirinya hanya pada permukaan penghalang sebelum dia berbalik dan pergi. Penghalang emas segera berubah menjadi biru es, dan orang yang memegang Invincible Barrier menjadi benar-benar tidak bergerak. Dia telah menjadi patung es. Palem permaisuri, gletser tanpa salju. Bahkan Invincible Barrier pun tidak dapat memblokir rasa dingin Snowless Glacier yang ekstrim. Ice Ultimate Huo Yuhao berada pada standar yang tak tertandingi setelah mendapatkan inti jiwa keduanya, dan Ratu Palemnya menyerupai kemuliaan Ratu Salju selama masa-masa terkuatnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao mencakup seluruh alat jiwa, dan dia tidak menemukan orang lain yang hidup. Dia dengan cepat mencapai platform kontrol utama dan menarik dinginnya Ultimate Ice pada saat yang sama. Huo Yuhao membuka pelindung jiwa dan membiarkan teman-temannya masuk dari luar. Kakak senior ketiga, kalian akan tetap di sini dan menjaga alat jiwa ini di depan. Aktifkan penghalang pertahanan tertaut dan tunggu saya kembali. Anda ikut dengan saya, Wutong. Kami akan melihat Dowling City. Kekaisaran Sun Moon telah mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa untuk menyergap kota, dan aku khawatir mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Petik 2. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat dia dengan cepat menyelesaikan pidatonya dan melonjak ke langit menuju kota Dowling. Tang Wutong adalah orang pertama yang merasakan sesuatu yang berbeda saat mereka berpegangan tangan. Dia menyadari keterkejutannya bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menyatu dengan kekuatan jiwa Huo Yuhao seperti sebelumnya untuk membentuk kekuatan Hao Dong. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tampaknya menjadi kuat, dan tidak membiarkan kekuatan jiwanya masuk. Huo Yuhao mengendalikan pelariannya menuju kota Dowling saat dia menjelaskan situasi kekuatan jiwanya kepadanya. Tang Wutong mengerutkan kening. Itu berarti saya harus mendapatkan inti jiwa Yin yang komplement saya sebelum saya bisa menggunakan kekuatan Hao Dong dengan Anda lagi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bagaimanapun juga, saya adalah manusia pertama yang memiliki inti jiwa kedua melalui metode komplement Yin Yang. Kita dapat perlahan-lahan mencoba di masa depan untuk melihat apakah Anda dapat menyesuaikan diri sehingga jiwa bela diri kita dapat bergabung kembali.
Saya pikir kita masih bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri kita. Petik 2. Iya, sekarang jelas bukan saatnya untuk membahas pertanyaan ini, ketika mereka tiba di atas Lingdo City ketika mereka berbicara. Ada kebakaran di mana-mana di dalam kota, terutama ke arah pusat kota. Api membakar ke langit ketika asap tebal menutupi segalanya, dan tidak ada yang bisa dilihat. Hati Huo Yuhao tenggelam. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia masih bisa merasakan dengan deteksi spiritualnya. Ada kawah besar yang berdiameter lebih dari 300 meter, dan kedalamannya hampir 50 meter. Semua bangunan di sekitar kawah itu telah menjadi puing-puing dan debu, dan jika dilihat dari bangunan di sekitarnya, daerah itu kemungkinan adalah istana kerajaan kota Dowling. Kekaisaran Sun Moon sangat kejam. Evil Tyrant dan Imperial Dragon Soul Engineer Legion begitu kejam. Karena mereka sangat kejam, jangan salahkan saya karena tidak bersikap baik. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meletus. Deteksi spiritualnya telah menutupi kota ketika dia menerobos bagian depan alat jiwa, dan semua anggota Legiun Insinyur Jiwa berada dalam jangkauan deteksi. Insinyur Jiwa ini masih tidak tahu bahwa alat jiwa mereka di bagian belakang telah dilanggar, dan mereka masih mendatangkan malapetaka di dalam kota Dowling. Pasukan bertahan Dowling City hampir sepenuhnya musnah. Hal yang telah membombardir istana kerajaan tidak diragukan lagi adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan 2 legiun insinyur jiwa itu saat ini menyerang kota tanpa pengekangan. Mereka terutama mencari guru jiwa dan insinyur jiwa untuk menyerang. Namun, mereka tidak ceroboh, meskipun mereka sangat keterlaluan. Insinyur jiwa membentuk kelompok 10 dan bergerak bersama, dan siapapun yang memiliki keberanian untuk melawan diserang dengan kekuatan penuh mereka sekaligus dan dibunuh. Pasukan insinyur jiwa juga menyerang beberapa bangunan besar untuk menghancurkan mereka dan menyebabkan kekacauan. Tentara pertahanan kota Dowling City tidak kecil, tetapi ada sangat sedikit yang dianggap tangguh. Master jiwa elit kekaisaran Dowling semuanya melakukan perjalanan ke kota Shrek, sementara sebagian besar orang kuat mereka berada di dalam istana kerajaan, yang telah diledakkan, dan kota itu telah mengalami kerugian besar. Bagaimana mereka bisa berkumpul untuk bertarung melawan 2 legiun insinyur jiwa pada saat seperti ini? Sepertinya Imperial Dragon dan Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion telah menahan untuk beberapa waktu. Mereka harus mencari titik-titik buta dalam pengawasan Dowling Empire, dan menyusup ke wilayah kekaisaran. Mereka tidak berani melintasi kota besar manapun, jadi mereka harus berjalan melewati hutan belantara dan pinggiran kota. Mereka menggunakan alat pengintai jiwa mereka untuk menjelajah maju sedikit demi sedikit, dan itu adalah perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencapai kota Dowling. Hari ini adalah hari di mana mereka telah memutuskan untuk melancarkan serangan. Jika Huo Yuhao terlambat 2 jam lagi, 2 legiun insinyur jiwa ini mungkin sudah menghilang setelah prestasi mereka. Huo Yuhao mengulurkan kekuatan spiritualnya saat dia menarik Tang Wutong dan menghilang ke dalam asap. Dia menggunakan imitasi, dan dia tidak takut ditemukan sama sekali. Sebuah tim insinyur jiwa dengan cepat menyeberang di depan mereka, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong mengikuti mereka dengan iseng. Insinyur jiwa ini milik Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion. Legiun ini adalah yang tercepat di antara 4 legiun peringkat binatang, dan Huo Yuhao paling membenci mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerangnya serta Wang Qiwer. Wang Qiwer mungkin tidak akan harus mengorbankan dirinya jika bukan karena pasukan ini. Huo Yuhao sangat ingin karena kebencian dan kebenciannya. Dia tidak menunggu lama sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claw raksasa yang panjangnya 100 meter memotong langit. Insinyur jiwa ini tidak bereaksi sama sekali sebelum cakar besar menebas mereka. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, dan semuanya dilengkapi dengan alat jiwa defensif otomatis. Namun, budidaya mereka terlalu rendah. Bagaimana mungkin insinyur jiwa berdering 4 dan berdering 5 ini melakukan sesuatu terhadap Douluo berjudul tanpa alat jiwa yang terhubung? Asap menjadi penutup terbaik Huo Yuhao dan Tang Wutong. 10 insinyur jiwa tewas karena satu serangan yang berhasil, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong mulai mencari kelompok insinyur jiwa berikutnya di sepanjang pinggiran. Insinyur jiwa 2 legiun peringkat binatang ini masih tangguh. Jika mereka bisa mengumpulkan dan melepaskan alat-alat jiwa ofensif terkait mereka, Huo Yuhao masih harus menyelipkan ekor dan berlari, bahkan dengan budidaya saat ini. Tapi mereka terlalu sombong. Mereka telah mengalahkan Dowling City, dan mereka sudah bekerja bersama untuk mengambil hampir semua orang terkuat mereka. Seven Titlet Douluo telah binasa di bawah alat jiwa ofensif terkait mereka, dan hanya kemudian mereka bubar untuk menyapu medan perang.
Insinyur jiwa ini memiliki alat jiwa tipe penyimpanan, dan ini adalah ibu kota kerajaan Dowling. Bagaimana mungkin mereka tidak menjarah? Keserakahan adalah dosa, dan karena keserakahan itulah mereka tidak tahu bahwa mereka telah menjadi buruan. Deteksi spiritual Huo Yuhao terlalu efektif pada saat seperti ini. Dia tidak menyentuh insinyur jiwa yang memiliki lebih dari 7 cincin jiwa, tetapi dia secara khusus pergi untuk insinyur jiwa yang relatif lebih lemah. Huo Yuhao ingin membunuh mereka dengan satu pukulan, jadi dia tidak memberikan lawannya kesempatan untuk memberitahu rekan mereka. Tang Wutong tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Apakah Huo Yuhao menggunakan Dark Golden Terror Claws atau Spiritual Blast? Huo Yuhao membunuh lebih dari 200 insinyur jiwa dalam waktu singkat. Legion insinyur jiwa peringkat binatang sangat ketat dalam memilih insinyur jiwa. Insinyur jiwa ini harus cukup kuat, mereka harus muda, dan mereka harus memiliki potensi. Mereka harus menjalani pelatihan yang sulit sebelum mereka dipilih dan dimeriahkan dengan ceri. Setiap legion insinyur jiwa peringkat binatang secara resmi terdiri dari 300 orang. Huo Yuhao sekarang telah berurusan dengan lebih dari setengah pasukan insinyur jiwa, selain 50 kembali di depan alat jiwa. Imperial Dragon dan Efrantyren Soul Engineer Legion telah kehilangan sekitar setengah dari jumlah awal mereka. Tetapi pada saat inilah para pemimpin pasukan insinyur jiwa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar, karena mereka tidak dapat menghubungi banyak bawahan mereka. Soul Land 2 Chapter 568.2. Mereka masih menjarah dengan penuh semangat sebelum ini, tetapi legion itu sendiri tidak besar, dan hanya ada begitu banyak orang. Mereka juga berada di wilayah musuh, jadi mereka masih relatif berhati-hati. Mereka akan berkomunikasi dengan setiap pemimpin tim kecil setelah periode waktu untuk mengkonfirmasi lokasi semua orang. Tetapi ketika mereka membangun komunikasi sekali lagi, mereka menyadari betapa terkejutnya mereka bahwa banyak tim kecil tidak merespons, seperti mereka yang hilang begitu saja. Pemimpin 2 legiun insinyur jiwa berlari ketakutan. Mereka segera memberi perintah untuk berkumpul di langit dan menerima telepon. Dowling City hancur. Pasukan pertahanan kota masih membabi buta membela diri terhadap serangan legiun insinyur jiwa, dan kota itu penuh dengan tangisan dan kekacauan yang menyakitkan. Warga dikurung di rumah mereka, dan tidak ada yang tahu kapan peluru meriam jiwa yang diam akan mendarat di rumah mereka. Dinding mereka sama sekali tidak memberi mereka keamanan. Serangan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bayangan mulai terbang tinggi ke langit satu demi satu, dan mereka jelas berkumpul. Saya pikir mereka sudah menyadari, Tang Wutong berbisik di telinga Huo Yuhao. Huo Yuhao mencibir dan berkata, pasukan insinyur jiwa bersama adalah entitas yang sangat hebat, tetapi jika mereka dipisahkan, mereka akan mati. Pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon telah memenangkan terlalu banyak kemenangan, itulah alasan mereka begitu sombong, dan keangkuhan ini adalah alasan penting mengapa mereka kehilangan nyawa. Ayo pergi, kami akan melenyapkan mereka sehingga kami bisa membalas kematian Kekaisaran Dowling. Petik 2. Huo Yuhao menggenggam tangan Tang Wutong dan melayang ke atas saat dia berbicara sebelum mereka melesat ke udara seperti kilat. Huo Yuhao dan Tang Wutong menjadi hampir seluruhnya seperti udara dengan imitasi menutupi mereka, dan mereka tiba di titik perakitan insinyur jiwa lebih cepat daripada insinyur jiwa itu sendiri. Huo Yuhao bisa melihat 6 insinyur jiwa melayang di udara dengan satu pandangan. Menurut struktur organisasi legiun-legiun insinyur jiwa Sun Moon Empire peringkat, setiap legiun insinyur jiwa memiliki 3 komandan legiun, 1 komandan kepala dan 2 wakil komandan. Beberapa orang ini harus menjadi komandan mereka. Ada 2 komandan kepala, yang keduanya insinyur jiwa kelas 9, dan ada 4 wakil komandan, yang adalah insinyur jiwa kelas 8. Huo Yuhao sudah berurusan dengan insinyur jiwa kelas 8 lain di depan alat jiwa. 2 legiun insinyur jiwa ini telah mengirim pasukan terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan menunggu dengan tenang. Ada lebih banyak insinyur jiwa terbang dari bawah pada saat ini, dan mereka semua berkumpul di titik pertemuan mereka. Huo Yuhao tidak bergerak, dan dia hanya menunggu dengan tenang bersama Tang Wutong tidak jauh dari para komandan itu. Ekspresi ke-6 komandan menjadi semakin gelap. Tidak mungkin mereka tidak bisa, karena terlalu sedikit yang terbang dari bawah. Selain itu, mereka sebagian besar kehilangan seluruh tim kecil. Tim-tim kecil ini bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Affiliate Tyrant dipanggil Xia Xuanchen, dan ia menggantikan Manik Buldo Luo, Wang Yiheng.
Dia awalnya wakil komandan sebelum Sekte Tang berurusan dengan Wang Yiheng, dan kemudian dipromosikan menjadi komandan kepala. Kekuatannya masih relatif lebih rendah daripada komandan Legiun Insinyur Kekaisaran Naga. Outsu, sesuatu sepertinya tidak beres. Kami mungkin dalam kesulitan. Mengapa kita kehilangan begitu banyak orang? Petik 2. Orang yang disebutnya sebagai Su Tua adalah komandan kepala Legiun Insinyur Naga Jiwa, Su Tianyuan. Dia milik keluarga kerajaan, dan Legiun Insinyur Naga Kekaisaran berada di bawah kendali banyak anggota keluarga kerajaan. Mereka tidak sepenuhnya patuh pada otoritas kaisar, dan pasukan ini dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat yang dikontrol keluarga kerajaan. Su Tianyuan juga bagian dari keluarga kerajaan, dan dia harus dianggap sepupu Su Tianran yang lebih tua dalam hal senioritas. Tetapi kenyataannya adalah, dia jauh lebih tua dari Su Tianran, dan statusnya adalah salah satu yang tertinggi di antara keluarga kerajaan Kekaisaran Sun Moon. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memerintah Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Kekuatan Imperial Dragon Soul Engineer Legion berada di urutan kedua setelah Sun Moon Imperial Soul Engineering Legion. Nama mereka sangat mirip, tetapi mereka mewakili kekuatan yang sangat berbeda. Keluarga kerajaan sangat tangguh ketika mereka datang bersama untuk penunjukan tertentu, seperti ketika banyak pangeran bersaing untuk tahta. Namun, Imperial Dragon Soul Engineer Legion selalu agak netral. Mereka tidak condong ke arah pangeran manapun, dan netralitas mereka adalah alasan bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka hanya melayani keluarga kerajaan, dan meningkatkan kebutuhan mereka. Ya, ada yang salah. Mengapa kita kehilangan begitu banyak orang? Mungkinkah karena cacingan kecil itu menjarah sampai mereka lupa tentang disiplin? Su Tianyuan sendiri merasa itu agak sulit dipercaya ketika dia berbicara tentang kemungkinan itu. Xia Xuanchen memaksakan tawa dan berkata, itu tidak mungkin, bukan? Sekalipun mereka sedang menjarah, tidak mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Para pemimpin tim kecil tidak bisa begitu picik. Su Tianyuan mengangguk ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, jika tidak ada orang lain berkumpul, kita akan mengaktifkan penghalang dan mundur pertahanan terkait kita. Kami telah mencapai tujuan kami. Petik 2. Xia Xuanchen ragu-ragu, lalu berkata, tapi kami kehilangan begitu banyak saudara. Su Tianyuan mengertakkan gigi dan menjawab, apa yang bisa kita lakukan jika musuh kita memiliki orang-orang kuat yang tersembunyi di dalam kota? Ini adalah ibu kota kerajaan Dowling, dan saya percaya berita tentang penyergapan ini telah dikirim. Bala bantuan akan segera tiba. Karena kami telah menyelesaikan misi kami dan kami tidak mampu berurusan dengan hal lain, kami akan mundur sebelum mempertimbangkan hal-hal lain. Keselamatan adalah yang utama. Petik 2. Baik, meskipun mereka berdua komandan Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang, komandan Legiun Insinyur Naga Kekaisaran, Su Tianyuan, adalah pemimpin operasi ini. Xia Xuanchen merasa buruk tentang bawahannya, tetapi ia harus tegas pada saat seperti ini. Semakin banyak insinyur jiwa mulai berkumpul di sekitar mereka. Su Tianyuan tiba-tiba mengembangkan sensasi aneh pada saat ini, dan Xia Xuanchen merasakan hal yang sama. Mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 9, dan mereka harus menjadi salah satu yang lebih baik di antara rekan-rekan mereka agar mereka menjadi komandan pasukan insinyur jiwa peringkat binatang. Seruan samar bisa terdengar ketika palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya meletus dari ketiadaan dan meluas ke segala arah. Palu Xia Xuanchen sangat efektif. Cahaya perak menipiskan beberapa cahaya keemasan ketika cahaya keemasan meletus, tapi hanya itu. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan mendengus sebelum mereka terbang mundur, dan darah mengalir ke mulut dan hidung mereka. Kekuatan dari dua komandan Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang ditampilkan di saat seperti ini. Pada saat itu ketika cahaya keemasan yang muncul entah dari mana meletus, baik Xia Xuanchen dan Su Tianyuan menepuk dada mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan yang hebat meledak dari alat jiwa mereka yang berbentuk manusia, dan kekuatan pendorong yang luar biasa meledak dalam lingkaran. Pasukan pendorong ini tidak hanya mendorong mereka keluar seperti panah, tetapi juga mendorong wakil komandan mereka dan insinyur jiwa lainnya yang baru saja berkumpul di sekitar mereka menuju pinggiran. Mereka seperti kepingan salju dan bunga menari-nari di langit sesaat. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Sosok Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul dari udara. Serangan sebelumnya adalah spiritual tempest, salah satu keterampilan fusi jiwa bela diri mereka yang tangguh. Namun, bahkan Huo Yuhao tidak mengharapkan individu kuat Kekaisaran Sun Moon untuk bereaksi begitu cepat.
Mereka memilih metode terbaik untuk menghadapi spiritual Tempest. Kedua komandan telah meletus dengan kekuatan pendorong yang kuat yang bahkan Tang Wutong dan dia terpengaruh sampai batas tertentu. 300 insinyur jiwa lainnya juga langsung bubar, dan kebanyakan dari mereka menghindari wilayah efek spiritual Tempest. Tetapi sebagian besar tidak berarti semuanya, dan kepala sekitar 30 insinyur jiwa aneh yang paling dekat dengan pusat gempa spiritual meledak di udara. Darah menyembur dari bagian atas kepala mereka ketika mayat-mayat mereka jatuh ke tanah. Keempat wakil komandan terpana dari kejutan spiritual yang hebat itu, tetapi Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak. Alat jiwa mereka yang berbentuk manusia adalah alat jiwa kelas 9, yang dilengkapi dengan kemampuan bertahan yang kuat. Selain itu, individu di tingkat mereka tidak diragukan lagi dilengkapi dengan alat jiwa yang dapat melindungi mereka dari serangan spiritual. Oleh karena itu, meskipun mereka menerima pukulan terberat dari serangan itu dan juga merasa pusing, mereka mengorbankan dua alat jiwa pertahanan yang berharga yang dimaksudkan untuk serangan spiritual sebelum mereka secara paksa melindungi diri terhadap Huo Yuhao dan tempual spiritual Tang Wutong. Huo Yuhao melatih matanya pada Xia Xuanchen, terutama palu perak di tangannya. Palu perak itu bukan alat jiwa. Sebaliknya, itu adalah jiwa bela diri. Seorang insinyur jiwa kelas 9 benar-benar menggunakan jiwa bela dirinya pada saat yang sangat penting, dan ini berarti bahwa Xia Xuanchen bukan hanya seorang insinyur jiwa. Dia adalah titel Douluo sejati pada saat yang sama. Ada benar-benar banyak individu kuat yang tersembunyi di dalam kekaisaran Sun Moon. Tapi Huo Yuhao tidak berhenti. Dia dihadapkan dengan ratusan insinyur jiwa, dan jeda berarti bahwa musuh-musuhnya akan bekerja sama melawannya. Dia mengambil kesempatan ini ketika kedua legiun insinyur jiwa berantakan, dan dia dan Tang Wutong menerkam Xia Xuanchen dengan cepat. Semakin kuat lawan mereka, semakin cepat mereka harus menghancurkan mereka. Selain itu, kedua komandan ini sangat efektif dalam memimpin legiun insinyur jiwa mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong harus membunuh mereka terlebih dahulu sebelum mereka bisa mendekat untuk menghancurkan dua legiun insinyur jiwa ini. Xia Xuanchen bisa mengatakan bahwa dia adalah target Huo Yuhao ketika dia menangkap sorot matanya. Cahaya perak muncul dari tubuhnya saat dia melepaskan penghalang pelindung kelas 9. Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba dengan cepat. Raungan naga yang cerah dan tajam terdengar dari tubuh Tang Wutong saat dia meninju penghalang Xia Xuanchen, sementara Huo Yuhao mendorong keluar dengan tangan kirinya. Serangan mereka tampak sederhana dan sederhana, tetapi perasaan Xia Xuanchen menyelamatkannya sekali lagi pada saat itu. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju dan telapak tangan itu. Mereka tampak begitu sederhana, tetapi mereka membuatnya merasa hidupnya dalam bahaya. Soul Land 2 Chapter 568.3 Xia Xuanchen tidak ragu. Cahaya terpancar dari tubuhnya ketika kristal tiba-tiba muncul di tangannya. Kristal ini berbentuk oval, dan seukuran kepala bayi. Ada banyak ukiran rumit dan canggih di permukaannya, dan itu memancarkan keagungan sejak saat itu muncul. Telapak tangan dan tangan Huo Yuhao dan Tang Wutong mendarat di pelindung jiwanya pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang menakutkan dikombinasikan sebagai suara yang menusuk telinga berdering dari pelindung kelas 9. Retakan muncul di kristal, dan rasa takut yang mengerikan serta aura dominan Radiant Dragon Butterfly milik Tang Wutong membanjiri mereka. Tepat pada saat ini, kristal oval itu meledak dengan lapisan cahaya keemasan yang cemerlang. Pasukan propulsi yang tangguh dengan paksa mendorong Huo Yuhao dan Tang Wutong mundur, dan itu belum semuanya. Batu kristal menutupi tubuh Xia Xuanchen dengan lapisan cahaya keemasan yang berbentuk seperti kulit telur. Mata Su Tianyuan diliputi keserakahan ketika dia melihat batu kristal di tangan Xia Xuanchen. Tentu saja dia tahu apa itu. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi semua insinyur jiwa, bahkan untuk insinyur jiwa kelas 9. Apa itu? Huo Yuhao terkejut. Ultimate Ace-nya sangat tajam, dan setelah ia mendapatkan inti jiwa keduanya melalui metode Yin yang komplement, penghalang pelindung normal tidak dapat memblokir gletser tanpa salju. Tetapi pada saat itu, kemampuan defensif Xia Xuanchen mengusir Ultimate Ace-nya, dan juga menghasilkan dorongan kuat seperti itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh alat jiwa biasa. Apa sebenarnya yang ada di tangannya? Cincin yang terhubung, kunci. Xia Xuanchen meraung histeris. Sepertinya dia telah membela diri melawan serangan Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan santai, tetapi hanya dia yang tahu apa yang terjadi padanya. Jika bukan karena kulit telur aneh di tangannya, Ultimate Ace Huo Yuhao mungkin akan membekukannya.
Meskipun dia mungkin tidak akan mati, serangan lawannya tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti akan menemui ajalnya jika lawan-lawannya diizinkan untuk mengaitkan serangan mereka. Meskipun itu belum lama sejak ia mengambil alih sebagai Komandan Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Evileye Tiran, reputasi dan pengaruhnya dalam pasukannya masih relatif tinggi. Insinyur Jiwa Evileye Tiran Legion yang tersisa dengan cepat mengaktifkan alat jiwa yang terhubung saat dia meraung perintahnya. Cincin yang terhubung ini secara khusus dimaksudkan untuk berurusan dengan musuh yang telah menerobos ke daerah mereka yang paling penting. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat menyangkal bahwa Kekaisaran Sun Moon masih jauh di depan dalam hal pelatihan dan memimpin pasukan insinyur jiwa mereka. Lingkaran cahaya biru bersinar satu demi satu, dan dengan cepat membentuk lingkaran ketika gelombang kekuatan jiwa yang kuat muncul. Cincin yang terhubung, penghalang pertahanan. Kecepatan reaksi Su Tianyuan juga tidak lambat. Dia memberi perintahnya sesegera mungkin. Kualitas Imperial Dragon Soul Engineer Legion adalah yang tertinggi di antara 4 legiun peringkat binatang, dan mereka bergerak dengan sama cepatnya. Tujuan Su Tianyuan sederhana, dia ingin mengelilingi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dengan pertahanan dan serangan mereka yang terkait, bagaimana mereka tidak bisa membunuh lawan mereka dengan lebih dari 300 insinyur jiwa bekerja bersama, tidak peduli seberapa tangguh lawan mereka. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Legion insinyur jiwa peringkat binatang ini memang sulit untuk ditangani. Jika bukan karena para insinyur jiwa yang kita bunuh dalam kekacauan sebelum ini, kita mungkin tidak memiliki kesempatan. Istana Kerajaan Dowling Empire berada dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Namun, Huo Yuhao harus menemukan cara untuk melenyapkan 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang ini ketika mereka terlepas dari pasukan utama, tidak peduli apa. Tetapi jelas bahwa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan Ultimate Douluo harus menghindari 2 legiun insinyur jiwa yang telah menyelesaikan tautan mereka. Sebuah pintu hitam besar muncul. Huo Yuhao tidak lagi membutuhkan mantra untuk membuka gerbang spektral tunggal, dan dia hampir bisa melakukannya dengan segera. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka menghilang ke gerbang spektral dengan cepat. Mereka bisa dikejar oleh serangan terkait jika mereka melarikan diri, sementara kehabisan pertahanan terkait mungkin tidak sepenuhnya aman. Segala jenis keterampilan jiwa penyembunyian akan sia-sia jika serangan terkait itu dieksekusi di suatu daerah. Tapi apa yang dilakukan Huo Yuhao ketika dia melarikan diri ke pesawat lain, bahkan Legiun Sun Moon Imperial Soul Engineering tidak dapat melakukan apapun untuk mereka, belum lagi 2 legiun insinyur jiwa ini. Xia Xuanchen terbang di sebelah Su Tianyuan dengan nada ketakutan di hatinya saat ia menyeka keringat dingin dari dahinya. Hampir saja. Mereka sangat kuat, dan yang lebih menakutkan adalah mereka memiliki kemampuan menyembunyikan, kata Xia Xuanchen kepada Su Tianyuan. Su Tianyuan melirik kristal oval di tangannya Xia Xuanchen. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya lebih khawatir tentang kemampuan melarikan diri yang baru saja ditampilkan. Aura mereka menghilang ke udara. Bisakah itu kekuatan spasial? Tapi hanya Ultimate Douluo yang bisa menguasai kekuatan spasial. Sejak kapan Kekaisaran Dowling memiliki orang-orang hebat seperti itu? Petik 2. Xia Xuanchen memaksakan tawa. Ayo cepat dan mundur. Tidak masalah dari mana keduanya berasal, tampaknya saudara-saudara kita yang telah kehilangan kontak dengan mereka telah menemui ajalnya. Kita harus bergegas kembali ke depan alat jiwa, maka kita bisa berkemas dan pergi. Pastikan bahwa semua orang mempertahankan pertahanan terkait sehingga kita dapat menghindari disergap lagi. Kita harus pergi secepat mungkin. Petik 2. Ya, Su Tianyuan mengangguk penuh pengertian. Bagaimanapun, mereka jauh di belakang garis musuh sendirian. Jika mereka berada di medan perang di garis depan, bahkan jika musuh mereka bahkan lebih kuat, mereka tidak akan takut karena kekuatan gabungan legiun insinyur jiwa mereka. Namun, ada 2 individu yang sangat kuat bersembunyi di dekat mereka, dan mereka merasa seperti memiliki duri di punggung mereka. Mereka bisa disergap kapan saja, jadi mundur kembali ke wilayah Kekaisaran Sun Moon adalah solusi terbaik. Mereka telah mengalami kerugian besar dalam misi ini, tetapi mereka telah menyelesaikan misi mereka. Mereka masih berhasil melakukan sesuatu yang sangat terpuji. Kedua insinyur jiwa kelas 9 membahas logistik sejenak sebelum mereka memimpin pasukan mereka kembali ke depan alat jiwa mereka. Meskipun mereka sudah siap untuk kehilangan alat jiwa mereka dari awal, perlawanan Kekaisaran Dowling jauh lebih lemah dari yang mereka bayangkan, menilai dari situasi mereka saat ini.
Satu cangkang meriam stasioner kelas 9 langsung berurusan dengan seluruh istana kerajaan, dan jika bukan karena dua orang kuat yang muncul setelah itu, kedua legiun mereka akan hampir sempurna menang. Dua legiun insinyur jiwa mengubah formasi sekali lagi. Kali ini, mereka mencoba menjaga jarak di antara mereka, karena kedua komandan itu telah melihat betapa kuatnya serangan kelompok Huo Yuhao berasal dari spiritual tempestnya. Karena itu, mereka mempertahankan formasi berbentuk cincin mereka, tetapi mereka membentuk dua cincin, dengan yang satu lebih besar dari yang lainnya. Evil Tyrant Legion ada di luar, sementara Imperial Dragon Legion ada di dalam. Evil Tyrant Legion bertanggung jawab untuk mempertahankan pertahanan mereka yang terhubung, sementara Imperial Dragon Legion akan beristirahat di dalam. Mereka bisa beralih untuk mempertahankan pertahanan mereka seperti itu, dan jika mereka bertemu sesuatu, satu legiun insinyur jiwa tunggal sudah cukup untuk pertahanan. Pasukan lainnya akan menambah pertahanan mereka, dan itu juga bisa mengubah pertahanan menjadi pelanggaran. Jika mereka tidak bertemu musuh lagi, mereka dapat melanjutkan dengan kecepatan yang stabil dengan beralih. Mereka secara alami tidak takut menabrak pasukan Kekaisaran Dowling. Kecuali Kekaisaran Dowling memusatkan semua tuan jiwa mereka untuk mengelilingi dan menyerang mereka, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Pasukan elit Kekaisaran semua pergi ke kota Shrek, jadi kekuatan gabungan dua legiun insinyur jiwa ini hampir tak terkalahkan. Kedua komandan legiun itu hampir sempurna dalam komando legiun insinyur jiwa mereka masing-masing, tetapi wajah mereka begitu gelap sehingga menakutkan ketika mereka kembali ke depan alat jiwa mereka. Pertahanan front alat jiwa masih terbuka, tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun di dalam. Setelah itu, mereka menyaksikan alat jiwa ofensif terkait alat jiwa yang terhubung mengisi. Mereka diarahkan langsung ke mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Lawan mereka sebenarnya telah mengambil alih alat jiwa mereka sebelumnya, yang benar-benar melebihi harapan mereka. Mereka jauh di belakang garis musuh, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka berbalik untuk berlari, dan terbang menuju Sun Moon Empire secepat mungkin. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa hampir tidak ada orang di dalam alat jiwa. Mereka menggunakan cadangan kekuatan jiwa bagian depan alat jiwa untuk mengaktifkan alat jiwa defensif dan ofensif yang terkait, yang berasal dari botol susu. Mereka tidak bisa membiarkan itu berlangsung lama. Jika dua legiun insinyur jiwa ini menjaga jarak dan mempertahankan serangan terus-menerus, mungkin mereka akan mengalami beberapa kerugian, tetapi mengambil kembali alat jiwa mereka di depan akan relatif mudah. Tapi sama seperti ketika Huo Yuhao berhadapan dengan Zhu Zi, ketika dia jelas tahu bahwa targetnya bukan kota Shrek masih tidak bisa mengurangi kewaspadaan dan kewaspadaan mereka. Ini adalah alasan yang sama mengapa dua legiun insinyur jiwa ini tidak bisa tinggal lebih lama meskipun mengetahui bahwa insinyur jiwa di dalam alat jiwa itu tidak kuat. Penyergapan Huo Yuhao dan Tang Wutong telah meninggalkan bayangan yang dalam di hati mereka. Kedua legiun itu tidak terbang lama ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di luar bagian depan alat jiwa. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka sebelum Huo Yuhao segera menemukan Su Sanxi. Sanxi, situasi Dowling City tidak bagus. Kota ini telah mengalami serangan yang merusak, dan istana kerajaan hancur total. Saya tidak tahu apakah ada orang dari keluarga kerajaan yang masih hidup. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian akan tinggal di sini dan melanjutkan menuju kota Dowling. Buka identitas kami sebagai anggota Akademi Shrek, bantu mereka memulihkan ketertiban, dan cari anggota keluarga kerajaan yang masih hidup. Wutong dan aku akan mengejar dua legiun insinyur jiwa itu. Saya tidak percaya mereka bisa terbang kembali ke Kekaisaran Sun Moon. Mereka harus beristirahat di sepanjang jalan, dan itu akan menjadi kesempatan kita. Kami akan mengambil kesempatan ini ketika mereka terpisah untuk mencoba dan menjaga dua legiun ini di Kekaisaran Dowling selamanya. Kami akan membalas keluarga kerajaan Kekaisaran Dowling. Petik 2. Su Sanxi mengangguk dan berkata, baiklah, lalu pergi. Tinggalkan Dowling City kepada kami. Kamu benar, tapi... Petik 2. Su Sanxi menghela nafas dalam, dan semua yang bisa dia katakan sudah terlambat. Kekaisaran Sun Moon terlalu licik. Mereka tidak hanya menargetkan Kekaisaran Dowling, mereka langsung menjalankan misi pembunuhan terhadap istana kerajaan Kekaisaran Dowling. Pasukan insinyur jiwa tangguh mereka sepenuhnya bisa melepaskan kemampuan ofensif menakutkan mereka dalam pertempuran seperti ini. Jika Star Luo Empire mengalami situasi yang sama, mereka mungkin tidak akan melakukan yang lebih baik daripada Kekaisaran Dowling. Pada akhirnya, mereka kehilangan pengawasan dan intelijen.